Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga pada pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat dan siap untuk bertempur dalam mengikuti pembelajaran Windows Phone. Baik teman-teman, pada sesi video berikut ini saya akan membimbing teman-teman untuk membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi kita itu menerima apapun yang user inputkan. Jadi user menginputkan apa, maka kita akan langsung otomatis memunculkannya. Di sini saya sudah membuat sebuah aplikasi demo untuk supaya teman-teman bisa melihat atau mempunyai bayangan aplikasi seperti apa yang akan kita buat. Nah, kita di sini saya sudah buat. Nah, di sini apapun yang kita ketikkan di sini, maka akan secara otomatis muncul di bawah ini. Sebagai contoh TEDC. Nah, di sini apapun yang kita ketikkan maka otomatis ini akan muncul gitu ya. TC Bandung misalkan. Nah, secara otomatis ini muncul. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini ada sebuah button. Button ini akan menghapus semua ketikan yang sudah kita ketik. Contohnya, klik buttonnya, maka di sini akan secara otomatis hilang apa yang sudah tadi kita ketikkan. Nah, sederhananya kita akan membuat sebuah aplikasi seperti ini. Baik, teman-teman, mari kita buka Microsoft Visual Studio, teman-teman. Kita buka. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah file atau membuat sebuah project. Kita pilih file, kemudian pilih new project. Jangan lupa Windows Phone Application dan pilih Visual C Crash. Di sini kita kasih nama dengan accepting input. Kita browse. Saya menempatkan ini di folder kuliah. Kemudian ini jangan lupa juga disamakan dengan yang ini. Kita klik OK. Jangan lupa ini kita pilih OS 71. Kita pilih OS 71. Kemudian klik OK. Nah, pertama kita harus membuat sebuah atau memasukkan sebuah text box. Kita lihat ke aplikasi yang sudah demo. Ini adalah text box, ini adalah text block, dan ini adalah button. Oleh karena itu kita membutuhkan 3 elemen yang harus kita masukkan ke dalam aplikasi kita gitu ya. Baik, pertama kita memasukkan dulu text box. Kita simpan di sini. Text box. Kemudian kita masukkan text block yang ini. Simpan di bawahnya. Kita atur-atur. Kemudian kita panjangkan. Nah, kemudian di sini kita tambahkan button, sebuah button. Button ini kita kasih nama click me. Kemudian button ini kasih nama click me BT. Kemudian yang ini kita juga kasih nama dengan nama my text box. Kemudian ini teksnya kita kosongkan. Kemudian label ini, text block ini kita kasih nama dengan my text block. Kemudian teksnya pun kita kosongkan juga. Nah, seperti ini. Yang pertama akan kita lakukan adalah ketika user mengklik me ini, maka otomatis data yang sudah kita inputkan di sini akan muncul di sini. Oleh karena itu, pada button ini kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul ke file main.py.cs dengan nama click me button.click. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah
dengan membuat sebuah variabel string new value, kemudian new value sama dengan diisi dengan my textbox dot text. Hati-hati jangan tertukar. Kemudian di sini my textbox dot text kita isi dengan sebuah string you typed. Kemudian kita tambahkan dengan new value yang ini, new value. Nah, di sini ini kita akan menambahkan string. Jadi yang pertama akan kita masukkan you typed, kemudian you typed, kemudian ini akan ditambahkan dengan value yang baru saja kita masukkan lewat text box tadi gitu ya. Jadi nanti you type misalkan TEDC misalkan seperti tadi, seperti itu. Baik, sekarang mari kita coba. Di sini jangan lupa kita pilih emulator 71 dan kita coba build di sini. Oke, kita buka aplikasinya. Di sini sudah ada. Kita coba TEDC. Kemudian kita klik button ini, maka akan muncul. Klik, akan muncul you type TEDC. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita kembali ke Microsoft Visual Studio-nya. Di sini kita akan melakukan beberapa perbaikan. Misalkan saya yang ini saya komen terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan saya mengganti dengan my textblock.text sama dengan you type plus my textbox.text. Nah, kode satu baris ini hasilnya akan sama dengan yang 3 baris ini. Nah, ini adalah salah satu perbaikan yang kita lakukan. Jadi yang 3 baris kode ini itu akan dihandle oleh satu baris kode yang ini. Seperti itu. Kemudian kalau tidak percaya, kita coba saja. Kita coba. Misalkan kita ketikkan TEDC. Maka hasilnya pun akan sama dengan yang tadi yang sudah kita ketikkan 3 baris. Oke, kita stop dulu aplikasinya. Jadi nanti ke depan teman-teman kalau misalkan tidak butuh pemrosesan data yang lain lagi, maka saya sarankan untuk melakukan satu baris kode seperti ini. Dan tidak saya sarankan untuk melakukan yang 3 baris ini. Baik, kemudian perbaikan yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana ketika user mengetikkan kata di textbook ini, maka secara otomatis akan muncul di sini. Jadi kita tidak perlu untuk mengklik ini memunculkan hasil yang kita ketikkan. Tapi ketika user mengetik di sini maka secara otomatis akan berada di sini, akan muncul apa yang kita ketikkan gitu ya. Oke, sementara buttonnya kita pindahkan ke bawah terlebih dahulu supaya tidak menghalangi. Nah, di textbox ini selain properties, textbox ini mempunyai event di mana kita pilih di sini. Di sini adalah bagian properties, di sini ada namanya properties for the selected element. Kemudian kita pilih yang ini, yang gambar listrik. Nah, biasa ini simbol listrik. Di sini ada event handler for the selected element. Nah, di sini ada banyak jenis-jenis eventnya, tapi yang akan kita butuhkan di sini adalah text change yang ini. Jadi ketika teksnya berubah, maka
ini akan menjalankan sebuah fungsi, di mana fungsinya itu adalah yang sekarang akan kita bikin gitu, akan kita buat. Caranya sangat gampang, teman-teman perlu pilih text change ini, kemudian di sini pilih dan klik 2 kali di sini. Klik 2 kali, saya contohkan. Ingat klik 2 kali, klik 2 kali. Nah, maka di sini akan dibawa ke file mainpack.xaml.cs dengan metode myTextBox text change. Nah, sekarang mari kita kopikan yang ini. Copy, Ctrl C di sini, kemudian Ctrl V di sini. Kita Ctrl save, kemudian kita coba jalankan. Nah, kita coba di sini TEDC. Nah, sudah terlihat beberapa perbaikan, yaitu kita mengurangi satu pekerjaan, yaitu klik button. Jadi kita tidak usah mengklik button, tapi langsung ketika user mengetikkan pada inputan, maka secara otomatis hasil ketikannya itu akan ditampilkan. Nah, ini merupakan fungsi dari event text change. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ketika atau perbaikan selanjutnya itu adalah bagaimana ketika aplikasi ini pertama kali di load, maka teks ini kita buka, maka teks ini akan secara otomatis fokus di sini. Nah, seperti itu. Itu bagaimana? Contohnya yang seperti ini. Kita back. Misalkan yang pertama yang ini. Oh, salah. Contohnya yang ini, yang kedua. Nah, di sini ketika file di load ini langsung memunculkan virtual keyboardnya dan kursornya langsung fokus di text box-nya. Nah, itu yang akan kita lakukan sekarang. Kita kembali lagi ke Visual Studio. Yang pertama harus kita lakukan adalah kembali ke main page XAML. Kemudian di sini kita pilih menu View, kemudian Others Windows, dan pilih Document Outline. Kita pilih Document Outline. Sekali lagi kita pilih View, Other Windows, dan Document Outline. Nah, di sini kita lihat ada button, ada text block, ada text box. Nah, ini adalah struktur dari file XAML yang ada di sini. Ini ada di sini. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah yang paling atas, yaitu Font Application Page. Nah, klik yang ini. Ini adalah halaman untuk main page XAML yang ini. Kita klik yang ini. Kemudian di sini, ini namanya tetap saja biarkan secara default. Yang kita butuhkan sekarang adalah yang event yang ini. Kita pilih yang event yang ini, yaitu kita pilih event. Di sini ada load. Nah, kita pilih event yang ini, yang event yang load. Jadi ketika halaman ini di load, maka halaman ini akan menjalankan sebuah fungsi. Caranya ya seperti yang tadi. Kita pilih yang load ini, kemudian di sini kita klik 2 kali. Maka di sini kita akan dibawa ke sebuah main file main page.xaml.cs dan dalam sebuah metode Font Application Page Loaded. Nah, di sini kita perlu memberitahukan bahwasannya yang difokuskan itu adalah my text box. Nah, caranya adalah my textbox.focus. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, ini secara otomatis ketika di load, maka aplikasinya itu akan otomatis fokus di text box yang kita maksudkan tadi. Nah, seperti yang sesuai dengan kode yang kita ketikkan yang ini, my textbox.focus. Seperti itu. Kemudian yang perbaikan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah
membuat sebuah clear button. Jadi contohnya seperti ini. Kita akan membuat misalkan TEDC. Nah, ketika diklik ini clear, maka data yang di sini akan hilang dan di sini juga akan hilang. Seperti itu. Kita kembali ke Microsoft Visual Studio. Kita kembali gunakan ini. Kita pindahkan kembali ke atas. Kemudian namanya kita rubah atau teksnya kita ubah menjadi clear. Klik ini geser dikit ke sebelah samping. Kemudian klik 2 kali di sini. Klik 2 kali. Dan ininya kita edit. Ini kita edit menjadi ini langsung saja my text block diisi dengan string kosong. Kemudian my text box juga diisi dengan string kosong. Kita save. Kemudian kita jalankan kembali. Kita lihat di sini. Kita ketikkan TEDC. Nah, dari sini kemudian kita clear. Nah, ini akan hilang data yang sudah ada. Tapi di sini masih ada kekurangan, di mana ketika kita mengklik tombol clear ini, virtual keyboardnya akan hilang. Nah, sekarang bagaimana perbaikan selanjutnya itu adalah supaya ketika kita mengklik tombol ini atau mengklik button ini, virtual keyboardnya itu tidak hilang. Nah, kalau yang sekarang itu adalah hilang, TDC. Nah, ketika kita mengklik ini, maka virtual keyboard ini akan hilang. Nah, langsung hilang dan ini tidak fokus lagi di sini kursornya, gitu. Nah, baik, kembali lagi ke Visual Studio Express-nya. Nah, berarti di sini kita hanya tinggal menambahkan satu kode lagi, yaitu my textbox.focus. Kita coba jalankan kembali. Oke, sekarang kita coba TEDC. Kita coba clear, maka ini secara otomatis akan fokus dan virtual keyboardnya pun akan secara otomatis muncul kembali. Nah, ini aplikasi yang kita bikin. Sampai sini saja untuk sesi video kali ini. Kita akan bertemu lagi di sesi video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan video yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.